Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Ustadz Menjawab. Kita lanjutkan Pak Kiai, pertanyaan dari pemirsa ini dari Ibu Ambarwati ya di Sumedang. Kita bacakan, Pak Kiai, apakah ada ciri-cirinya jika rezeki yang kita dapatkan itu penuh dengan keberkahan? Apakah selalu berbanding lurus dengan kuantitas yang didapatkan? Ya, rezeki itu tidak berbanding, berkah itu tidak berbanding dengan kuantitas, tetapi dilihat kualitas. Jadi kalau kualitas rezeki itu melampaui kuantitasnya, itu adalah tanda, bukan satu-satunya, di antara tanda rezeki itu berkah. Kalau Mila punya uang 100.000, cukup untuk 1 bulan, itu berkah. Kalau punya uang 100 juta, habis dalam 1 hari untuk sesuatu yang kita juga tidak tahu wujudnya, itu menunjukkan bahwa rezeki itu tidak berkah. Kan kita melihat begitu banyak orang yang punya penghasilan besar, pengeluaran setiap bulan besar, tapi kemudian tidak punya aset yang bisa dikatakan sebagai bentuk wujud nyata dari apa yang dia dapatkan. Itu menunjukkan rezekinya tidak berkah. Yang pertama. Yang kedua, tidak mendatangkan ketaatan kepada Allah. Rezeki yang besar semakin membuat jarak dia dengan Allah itu semakin jauh. Ya, ibadahnya semakin berkurang, misalnya kepeduliannya, itu diantara tanda bahwa ada yang salah dengan rezeki itu. Yang ketiga, tidak mendatangkan ketenangan dan kedamaian. Ya, ini tentu masih banyak dan bisa dielaborasi secara pribadi, tetapi berkah itu selalu identik dengan mendekatkan kita kepada kebaikan, kemudian hati kita itu menjadi merasa cukup dengan apa yang kita dapatkan, itu bagian dari keberkahan rezeki. Oke, jadi kita tinggal nanti muhasabah sebenarnya Pak Kiai ya. Kira-kira harta yang kita dapatkan ini malah banyak mudorotnya atau malah banyak manfaatnya gitu. Itulah perintah Allah, falyanzuril insanu ila ta'amihi. Bukan saja to'am, kata guru saya, itu merasa enak. Kalau sakit gara-gara salah makan. Ayat Quran bisa bicara begitu. Oh, ini kotor hatinya karena makanan yang haram. Bisa jadi. Atau juga kata guru saya, boleh jadi dia akan melihat makanan yang dia makan secara kuantitas banyak, secara kuantitas bergizi, tetapi tidak menyehatkan aspek dalam manusianya. Itu juga tanda rezekinya tidak berkah. Tidak berkah, Masya Allah. Jadi itu tadi yang pertama, bahwa tidak berbanding lurus. Ya. Dan rezeki itu kan sebenarnya juga bukan masalah nominal materi saja ya Pak Kiai. Kebahagiaan, ketenangan hati tadi. Punya istri yang sabar, punya suami yang dermawan, itu juga bagian dari rezeki. Ada orang kan istrinya itu dikasih uang yang menurut ukuran istri-istri yang lain, itu sangat tidak cukup. Tapi rumah tangganya sakinah, rumah tangganya tenang, dia bersabar, itu kan sesuatu yang luar biasa dan itu juga rezeki. Oke, Masya Allah. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan rezeki yang berkah ya Pak Kiai ya. Oke. Mudah-mudahan bisa menjawab ya Ibu Ambarwati di Sumedang. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ini dari Ibu Mirna Ningsi di Depok. Pak Kiai, apa betul setiap hari Jumat para arwah orang yang meninggal dunia itu akan berkumpul dan menunggu kiriman doa atau amalan dari sanak saudaranya? Sebenarnya apa yang paling diinginkan sih dari para arwah yang mungkin sudah mendahului kita ini? Terhadap kita yang masih hidup. Ini banyak cabang-cabangnya nih. Kalau dikatakan berkumpul, benar. Ini ada hadisnya. Bahwa arwah itu berkumpul dengan arwah. Sesama arwah ya. Sesama arwah. Tentu mereka akan bercerita kan akan kenikmatan yang Allah berikan di dalam surga. Dan ini hanya berlaku buat arwah yang mendapatkan kenikmatan dari Allah. Nauzubillah, sementara arwah yang dia disiksa oleh Allah, dia tidak punya kesempatan untuk itu. Karena dia sudah disibukkan dengan azab kubur tadi itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ada orang yang bertanya, apakah ruh itu pulang rumah kalau hari Jumat misalnya? Kalau melihat bacaan hadis, saya belum menemukan. Tetapi begitu banyak ulama yang mengatakan bahwa hari Jumat itu hari yang istimewa. Karena keistimewaannya, ruh ini ada yang mendatangi itu kan tidak harus berjalan. Ini karena alamnya beda nih. Ini alam arwah, kita alam jasad. Bisa jadi mendatangi itu Allah perlihatkan kondisi rumahnya. Kan begitu. Oh, ini rumahmu, lihat anakmu hari ini tuh meneruskan tradisi baikmu. Maka dia akan mendapatkan kenikmatan di atas kenikmatan. Sudah dia nikmat melihat yang ditinggalkan kayak gitu, kan bercampur kenikmatan itu. Mila punya uang yang banyak, nikmat. Tapi kalau ngelihat misalnya keluarga itu tidak berkecukupan, maka juga kehilangan kenikmatan walaupun sedang ada dalam kenikmatan. Kan logikanya begitu. Nah, ini kalau dari aspek hadis yang sahih saya belum mendapatkan. Tapi saya percaya dengan guru-guru saya. Saya biasa ngaji di pesantren itu namanya I'anatut Thalibin.
Itu dijelaskan dalam kitab I'anah ada. Ada teman-teman yang mungkin pernah belajar di Saudi, itu Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, muridnya Ibnu Taimiyah itu punya kitab namanya kitab Ar-Ruh. Itu juga bercerita hal yang sama. Intinya ketika saya tanya kepada guru saya, itu adalah motivasi agar kita anak keturunannya selalu berbuat baik untuk kebahagiaan arwah orang-orang tua kita yang sudah meninggalkan kita. Nah, ini pada dua. Yang ketiga tadi soal doa. Iya. Memang yang paling ditunggu oleh orang yang sudah meninggal apa, Mila? Iya, surat doa. tanah? Enggak lah. Udah Pasti surah-surah Al-Quran yang pahalanya disampaikan itu. Itu benar sekali. Dulu guru saya itu bercerita. Waktu kita ngaji Ihya itu, kata guru saya begini, Mila. Ada ruh itu yang di akhirat, itu perilakunya seperti pengemis di dunia. Saya tanya, guru apa pengemis di dunia itu? Kamu lihat Faiz katanya. Kalau hari selain Jumat, itu di masjid biasanya nggak ada pengemis. Tapi kalau hari Jumat, itu pengemisnya banyak. Nah, ada nanti arwah itu yang perilakunya seperti pengemis. Kenapa? Karena dia tidak pernah mendapatkan kiriman doa dari keluarganya dan handai tolannya. Nanti Jumatan, itu kan ada doa yang bersifat general untuk semua orang. Ketika khutbah kedua mau selesai itu, khotibnya kan bilang, Allahumma ghfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum, yang hidup wal amwat dan mati. Alhamdulillah akhirnya saya ada yang mendoakan. Sedih banget. Sementara ada yang satu itu nggak kemana-mana, kata guru saya. Loh, ngapain dia? Ya dia kan orang kaya. Jadi orangnya bilang, saya mau mendekati masjid supaya saya ikut dapat doa misalnya. Ya kata yang satu, enggak lah. Saya tiap 5 waktu dikirimi doa oleh anak cucu saya, oleh murid saya, oleh tetangga saya, kenalan saya. Maka ini yang perlu kita pikirkan. Jadi betul yang memang ditunggu oleh arwah itu tentu kiriman doa. Karena itu akan menjadi kebahagiaan buat orang yang memang sudah ditakdirkan oleh Allah mendapat nikmat di alam kubur, dan meringankan siksa buat mereka yang boleh jadi terjerumus ke dalam lembah dosa dan mendapatkan siksa kubur. Oke, tapi apakah misalnya spesifik hari Jumat bahwa ada arwah yang itu kan? Hari Jumat itu selalu diidentikan oleh para ulama karena itu hari yang istimewa. Pahala bisa banyak, penuh keberkahan, itu makanya memiliki keistimewaan. Oke, Pak Kiai, kalau misalnya ada mungkin keluarga saudara kita yang sudah meninggal gitu, kita dimimpikan gitu. Iya. Sebenarnya kita itu kan gimana ya Pak Kiai? Iya. Kita meyakininya seperti apa? Iya, itu tadi kan saya katakan belum tentu juga dalam agama itu adalah ruhnya. Bisa jadi juga ada jin yang baik. Tapi mungkin misalnya, juga menyampaikan kepada ruhnya dia. Itu datang bisa jadi ya Pak Kiai? Iya. Okay. Bisa jadi orang tadi menunggu doa. Bisa jadi, kan kita cerita tadi, jin kan ada yang baik, yang melihat alam yang berbeda. Mungkin dia tahu ini nggak pernah dikirimi doa, maka kemudian kita kirimkan itu sebagai bagian dari doa. Bertemu dengan orang yang sudah meninggal itu kan kalau dalam ilmu yang berbeda ya, bukan ilmu fikih yang saya tekuni, itu kan punya makna yang luar biasa. Bertemu dengan ulama yang sudah meninggal, itu mungkin kita akan diangkat derajatnya atau apapun. Tapi bisa juga itu menjadi isyarat. Ya, karena Sayyidina Bilal itu juga pernah bermimpi bertemu Rasulullah. Jadi Bilal itu setelah Rasulullah wafat itu pindah dia menyebarkan Islam. Satu. Yang kedua, dia tidak tahan. Karena dulu dia selalu adzan dan bertemu dengan Rasulullah. Kan selalu hayya 'alas shalah, dia nengok kanan tuh. Nanti kalau udah hayya 'alal falah, nengok ke kiri kan rumah Nabi. Nabinya keluar. Sekarang Nabi nggak ada. Bilal sedih. Pergilah dia ke Damaskus, ke Asyam. Lama Bilal tidak pernah datang ke Madinah. Maka dikatakan dalam mimpi itu, tentu tidak semua orang sependapat dengan riwayat ini, tapi buat saya yang belajar ilmu tasawuf itu diceritakan oleh imam-imam yang saya bisa percaya kredibilitas mereka. Nabi itu mengatakan, kenapa kok sedingin ini kamu dengan saya? Lima hadhil jafwah ya Bilal. Maka Bilal itu tersentak. Oh iya, lama sekali saya tidak pulang ke Madinah. Dia pulang ke Madinah, dia berziarah ke makam Rasulullah, bertemu dengan Sayyidina Hasan dan Husain, cucu Rasulullah. Dia katakan, paman apa kabar? Kangen luar biasa. Ya Bilal melihat ini cucu Rasulullah, ya tentu Rasulullah dia sayangi, anak keturunannya dia sayangi. Tiba-tiba cucu ini minta,
kenapa nggak azan paman, katanya. Saya kan sudah pensiun, tolong paman azan. Karena yang minta cucu Rasulullah, azanlah Bilal. Begitu Bilal azan, semadinah gempar. Bahkan ada orang bertanya, apakah Rasulullah dibangkitkan dari kuburnya? Itu karena seperti, jadi yang seperti ini Mila ya, itu dalam tradisi hazanah keilmuan Islam, itu terbuka. Hanya nanti bagaimana cara kita memaknai ini secara benar, atau kemudian menyalahgunakan untuk kepentingan tertentu. Jadi kalau mimpi kayak gitu boleh diamalkan, tetapi tidak kemudian misalnya Mila karena terafiliasi dengan calon bupati, gubernur tertentu, terus Mila bilang, Pak Faiz, saya semalam mimpi ketemu Imam gitu Ghazali. Kata Imam Ghazali, Mila pilih si A. Nah itu tidak boleh kalau itu memang untuk kepentingan yang tidak-tidak. Baik Pak Kiai, menarik sekali. Kita harus jeda dulu, nanti kita akan lanjutkan. Ada pertanyaan yang juga masih perlu dijawab. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali sesaat lagi.